Muslimin sidang subuh rahimakumullah. Kita melihat fenomena yang sekarang sedang terjadi, kita bisa melihat di masa lalu. Dulu ada seorang yang kuliah di Mesir. Dia ngambil S3. Itu kemudian setelah dia menjadi doktor dan lulus doktoral, pulang ke Kalimantan. Ketika dia pulang ke Kalimantan, lalu kemudian dia melihat bahwa masyarakatnya itu jauh berbeda dengan sebelumnya. Maka kemudian beliau risau, dan kerisauan mereka itu, kerisauan seorang ilmuwan ini lalu ditulis dalam sebuah bukunya dengan judul Man Antum Waliman Antum. Jadi Man Antum Waliman Antum, siapakah dirimu dan berkhidmat kepada siapakah kamu. Ini merupakan renungan introspeksi diri atau sering yang disebut dengan otokritik. Kritik terhadap kita, diri saya dan diri antum, dan juga kritik internal buat umat Islam. Atau dalam kalimat yang lain, man ana waliman ana, siapakah diriku dan berkhidmat untuk siapakah aku di dalam kehidupan ini. Dulu inspirasi ini oleh Dr. Kiai Haji Mirza Nur Al-Banjari. Itu beliau melihat masyarakatnya itu berubah. Dia lihat sebuah fenomena, ada anak yang membenci kedua orang tuanya gara-gara ayahnya itu suka tahlil. Ini dulu. Sampai sekarang saya kira masih. Jadi anak setelah mendapat pendidikan lalu benci kepada orang tuanya yang orang tuanya suka tahlil. Nah, ini. Tatkala ayahnya meninggal, berpulang ke rahmatullah, ia anti perbuatan ayahnya dan beranggapan ayahnya, ibunya yang suka tahlil, ayahnya termasuk penghuni neraka. Nah, ini ada kok diam. Ini banyak sampai hari ini. Begitu ayahnya meninggal, dia beranggapan bahwa ayahnya yang suka tahlil itu adalah termasuk golongan yang masuk neraka. Na'udzu. Bayangkan anak menganggap bapaknya penghuni neraka. Apa yang menyebabkan anak itu bisa seperti itu pendiriannya? Karena ustadznya mengajarkan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Kullu bid'atin dolalah, segala sesuatu yang baru, segala sesuatu yang bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan semua bid'ah itu ujungnya akan masuk neraka. Na'udzu. Ini makanya hati-hati. Makanya kalau ada ustaz yang bilang ini bid'ah, itu kalau dilanjutkan ente bakal masuk neraka. Ini hati-hati jadi ustaz itu, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir. Karena itu sang dokter tadi gelisah. Karena gelisah dia menulis buku Man Antum Waliman Antum. Man Antum Waliman Antum, siapakah dirimu dan akan berkhidmat kepada siapakah kamu. Sampai-sampai bapaknya, ibunya itu dianggap bid'ah. Jadi
hati-hati, di Indonesia banyak aliran yang kemudian menjadikan orang tua kita dianggap kafir. Jadi saya nggak sebut, saya tahu kelompoknya, saya tahu golongannya, saya tahu organisasinya. Kalau mereka sudah dibaiat oleh amirnya, jadi mereka itu menganggap begini, gurunya dia berbaiat kepada gurunya, gurunya berbaiat kepada gurunya, terus sampai ini langsung ngambung kepada Nabi. Lalu kemudian dia dibaiat oleh kelompoknya, oleh gurunya, maka orang tuanya yang tidak berbaiat kepada amirnya, tidak berbaiat terhadap golongannya, maka ini orang tuanya dianggap kafir. Cirinya, bajunya, pakaiannya tidak boleh dicampur karena pakaian orang tuanya itu najis. Ini suatu hari adik saya pas kebetulan Jumatan, karena waktunya pas sholat Jumat, dia masuk ke dalam sebuah masjid. Dia ikut Jumatan di situ. Habis Jumatan dia keluar, tempat duduk adik saya Jumat dipel. Nah ini cirinya. Ada. Karena itu hadirin sidang subuh rahimakumullah, saya ingin kita ini nanti masuk ke mana? Dari pemikiran Dr. Kiai Haji Mizan Nur Qodi Al-Banjari ini, saya kemudian melihat ada 5 fenomena. Makanya ini selalu saya kemukakan karena khawatir nanti salah-salah kita termasuk salah satu kelompok dari yang 5 ini. Yang pertama, ada orang lahir ayahnya muslim, ibunya muslimah, dibesarkan di lingkungan keluarga muslim, dimasukkan kepada pendidikan muslim, bisa pondok pesantren, bisa sanawiyah, aliyah, madrasah, sanawiyah, aliyah, terus sampai perguruan tinggi pun Islam. Ketika kecil disunat juga muslim, begitu dewasa dinikahkan dengan cara Islam. Begitu jadi sarjana, begitu jadi orang pintar, dia berkhidmat untuk non-muslim. Berkhidmat untuk non-muslim. Maka perhatikan, ada kiai, ada ustadz, ada tokoh Islam dari keluarga Islam, tapi dia selalu mengusung, membela non-muslim. Bisa kapitalis, bisa liberalis, bisa komunis. Ini kelompok yang kedua, ada orang yang lahir dari keluarga non-muslim, dibesarkan di lingkungan non-muslim, dididik di lingkungan non-muslim, pendidikannya non-muslim, dia menjelajah, menelusuri penelitian non-muslim, tapi begitu sarjana, lalu kemudian dia masuk Islam, dia berkhidmat untuk Islam. Ini perhatikan, lihat di YouTube. Kalau zaman dulu ada Umar bin Khattab, ada panglima perang yang digelari dengan Saifullah Khalid bin Walid, dan juga masih banyak yang lain, dan sampai sekarang pun ada. Alhamdulillah. Baru 2. Yang ketiga, ada orang yang lahir dari keluarga non-muslim, ayahnya non-muslim, ibunya non-muslim, dididik di lingkungan non-muslim, dibesarkan di lingkungan muslim, kehidupan cara non-muslim, lalu kemudian dia besar menjadi sarjana, lalu dia berkhidmat untuk non-muslim. Ini yang benar.
lahir non-muslim, dibesarkan non-muslim, di lingkungan pendidikan non-muslim, lalu kemudian menjadi sarjana, lalu kemudian berkhidmat untuk yang non-muslim. Ini yang benar, ini lurus. Itu yang benar. Dan dibolehkan di negara Pancasila ini, boleh. Yang keempat, ada orang yang lahir di keluarga muslim, ibunya muslim, bapaknya muslim, lingkungan pendidikannya muslim, madrasah, sanawiyah, aliyah, lalu kemudian menjadi sarjana pendidikan sampai ke Timur Tengah, begitu menjadi ahli, menjadi sarjana, lalu dia berkhidmat untuk Islam. Nah, ini yang benar. Lahir, pendidikan, nikah, jadi sarjana, jadi ilmuwan untuk Islam. Ini yang betul. Jadi kalau muslim haruslah berpihak untuk Islam, insya Allah. Yang kelima, ini yang terakhir, dilahirkan dari keluarga muslim, ayahnya muslim, ibunya muslimah, dididik dari keluarga muslim, disunat cara muslim, lalu kemudian dimasukkan pendidikan madrasah, sanawiyah, aliyah sampai perguruan tinggi di lingkungan Islam, sampai pendidikannya ke Timur Tengah umpamanya, bisa jadi juga tidak ke Timur Tengah, bisa juga ke Turki dan ke tempat lain-lainnya. Begitu menjadi sarjana, dia kemudian selalu saja mengusung untuk kepentingan kelompoknya. Ini. Makanya kalau orang sudah seperti ini nanti kalau dia jadi pengurus masjid, itu masjidnya rubah semuanya itu. Kalau dari dia kelompok A, maka semua khotibnya dari kelompok A semua itu. Kalau dari kelompok B semua pengurusnya. Yang lain tuh nggak benar, pokoknya kelompoknya yang paling benar. Makanya kemudian ada yang kemudian disebut ahli bid'ah. Sampai-sampai kalau di masjid itu khutbahnya tidak mengemukakan hadis, fa inna khairul hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Maka orang itu enggak mau Jumatan di situ. Di Harapan Baru ada ya. Jadi suatu hari saya ditanya, Ustaz, ada jamaah yang mengemukakan kepada saya. Ini yang cerita Ustaz. Ustaz cerita sama Ustaz. Jamaah saya itu mengatakan begini, Ustaz. Ustaz, tolong nanti kalau khutbah kemukakan hadis wasyarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ustaz, kalau Ustaz khutbah Jumatnya mengemukakan itu, saya akan Jumatan di sini. Kalau Jumatannya tidak mengemukakan khutbahnya dengan hadis itu, saya tidak pernah akan Jumatan di masjid ini. Padahal masjidnya lebih dekat dengan rumahnya dia. Dia ke sana jauh. Mencari masjid yang kalau khutbahnya itu wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ini yang disebut dia hanya membenarkan kelompoknya saja, dan kelompok yang lain itu bid'ah, kelompok yang itu dhalalah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk tidak saling membid'ahkan, dan kita semuanya kalau rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, Al-Qur'annya sama, nabinya sama, kitab sucinya sama, lalu kemudian kiblatnya sama, maka itu adalah saudara kita,
apapun organisasinya, apapun partainya, apapun bajunya, apapun sukunya, apapun keyakinannya, itu dia adalah saudara kita insya Allah.